Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Benar Tuhan, hanya oleh kuasa darah-Mu Tuhan Kau melayakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu, mempersembahkan hidup kami. Terima kasih Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami seutuhnya hanya untuk Tuhan.
Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang istimewa. Kami bisa berkumpul bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau berjanji di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Kami lebih dari 2. Dan kami percaya firman-Mu bahwa Engkau hadir bersama kami untuk menguasai, memimpin, dan memberkati kami di dalam ibadah kami, agar ibadah kami membawa kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa yang punya kuasa di bumi dan di surga, juga atas hidup kami. Kami membuka acara ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Karena kasih-Nya kita diselamatkan, karena anugerah-Nya kita dilayakkan. Kita hidup lebih dari pemenang. Amin, saudara. Bagikan pandangan sayang untuk kanan kiri saudara. Luar biasa. jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat ya. Amin. Kita akan membuktikan bahwa kasih Yesus itu sungguh nyata. Amin.
Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Persembahan Paskah bulan kemarin terkumpul 2.720.000 dan ini akan dipersembahkan untuk dana penginjilan dunia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Persembahan khusus diedarkan setiap awal bulan dan untuk bulan kemarin sudah terkumpul 767 yang beberapa sudah digunakan untuk memperlengkapi kebutuhan gereja seperti audio dan kamera. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, dan kami membuka istilahnya lowongan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan. Kami persilahkan, kami membuka pintu pelayanan selebar-lebarnya bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu terlibat, dan silakan menghubungi sekretariat atau ke Kak Febi. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita akan mempersiapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau merenungkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang begitu sempurna. Rancanganmu indah bagiku.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama mempersiapkan perjamuan kudus. Saya akan membacakan penetapan perjamuan kudus bagi kita semua yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-22 yang berbunyi demikian. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara, perjamuan ini adalah nasihat firman Tuhan supaya kita melakukan. Tuhan Yesus sendiri telah menjalani satu kehidupan yang berat, penderitaan dan kematiannya di kayu salib untuk segala dosa kita. Kita bersyukur karena semua sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan kita, dan bersyukur karena pada hari yang ketiga Yesus telah bangkit bagi kita. Dan hari ini kita peringati bersama-sama melalui perjamuan kudus. Saudara, silakan duduk. Ambillah roti, saudara angkatlah dengan tangan kanan saudara. Di malam itu kau mengambil roti. Ingatlah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita, yang membawa kepada kita hidup yang kekal selamanya bersama Bapa, Putra dan Roh Kudus di surga. Roti ini sebagai lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, makanlah sambil mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Saudara, ambillah anggur. Angkatlah dan lihatlah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan di kayu salib untuk menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita, supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa. Anggur ini sebagai lambang darah Tuhan. Minumlah bersama-sama sambil mengucap syukur. Mari kita minum bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih. Walaupun kami hanya memperingati pengorbanan Tuhan melalui perjamuan kudus, tapi kami bisa ikut merasakan penderitaan Tuhan. Di waktu Tuhan harus menebus dosa-dosa kami, menderita, disiksa, bahkan harus mati di kayu salib. Karena semua ini untuk menggantikan kehidupan kami yang seharusnya kami yang menjalani penderitaan, tapi terima kasih Tuhan Yesus sudah menjalani buat kami, sehingga kami merasakan begitu besar kasih Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, agar kami senantiasa mengingat kasih-Mu melalui penderitaan Tuhan, sehingga dikala kami minum dan makan perjamuan kudus, kami selalu ingat bahwa hidup kami telah dibeli dengan harga yang mahal. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 2. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kita baca semua ayat 1 sampai ayat yang 11. Saya akan bacakan saudara. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Filipi pasal 2. Berbahagialah setiap saudara yang mendengar, menyimpan dan merenungkan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara, mari kita membahas sedikit firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ini yang saya beri judul kerendahan hati. Ayat 3 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya tetapi orang lain juga, kepentingan orang lain juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini bagi saya sepertinya sangat indah, penting, dan bermanfaat bagi kita sebagai umat pilihan Tuhan. Supaya kita tidak menjadi egois yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Firman Tuhan ini sebenarnya paten, saudara, tidak bisa dirubah. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ini bagian yang pertama. Sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Kalau ini diwujudkan dalam persekutuan sesama dengan saudara-saudara kita, bagaimana begitu indahnya. Setiap orang bertemu dengan saudara-saudara kita seiman, kita memikirkan apa yang menjadi kepentingan orang lain. Barangkali kita bisa menolong dan membantu mereka. Barangkali mereka sedang mengalami kesusahan. Mencoba untuk melihat keadaan orang lain. Mungkin ada saudara kita yang sedang mengalami beban yang berat, tapi tidak ada yang peduli karena memang enggak ada orang yang bertanya. Bagaimana supaya kita bisa membangun hubungan yang baik seorang kan yang lain? Saya juga sedang memikirkan bagaimana DNA ini bisa terus bertumbuh berkembang supaya setiap orang ini bisa saling berbagi, dan saya melihat memang sudah terjadi di gereja ini bagaimana setiap orang memiliki komunitas 3-4 orang supaya mereka bisa saling berbagi, saling berdoa, saling bersekutu, sehingga kita semua memiliki saudara seiman yang bisa mengambil bagian setiap beban dan persoalan kita. Supaya kita hidup tidak sendiri di dalam gereja. Bagi saudara-saudara yang belum punya komunitas 2-3 orang yang bersekutu, ya, supaya segera mencari komunitas masing-masing sesuai dengan kecocokan kita di dalam komunitas. Jangan seorang pun tanpa memiliki komunitas di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja. Kita harus punya komunitas, karena menurut saya kalau kita punya komunitas, paling enggak kita setiap hari ada yang mendoakan. Ya, kalau kita kumpul 3-5 orang, 2-3 orang bersekutu dalam namaku, aku di tengah mereka. Kalau kita punya 3 orang yang bersekutu, berkomunitas, bisa menjadi tempat untuk berbagi, maka Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kunci kesuksesan hidup kita kalau Tuhan beserta kita. Semua hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, para nabi yang dekat dengan Tuhan, mereka berhasil karena Tuhan yang menyertai mereka. Karena itu saudara-saudara, Yesus sendiri berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Artinya dia sendiri
Tuhan sendiri tidak akan pernah mau meninggalkan kita. Ini satu berkat yang harus kita pegang erat-erat. Kalau Yesus bersama kita, siapakah yang sanggup melawan kita? Kalau Tuhan menjadi gembala kita, siapakah yang akan merasa hidup kekurangan? Tidak ada. Kalau Tuhan menjadi juru selamat kita, siapa yang takut akan kematian, saudara? Karena Yesus menjamin kehidupan kita. Baik hari ini, hari esok, bahkan sampai di akhirat selamanya. Tuhan adalah jaminan hidup kita. Karena itu hari ini kalau kita lihat Filipi pasal 2 ayat yang ketiga, ini adalah kunci kehidupan kita sebagai saudara bersaudara. Bagaimana membangun hubungan seorang kan yang lain supaya dihindarkan dari perselisihan, percekcokan, kesalahpahaman. Ayat inilah yang bisa menolong kita untuk membuat kita hidup persekutuan yang damai di tengah-tengah dunia ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, kalau kita melihat ayat ini tentu sudah jelas, tidak perlu dipanjang lebarkan. Saudara sudah tahu. Kalau kita punya saudara, punya teman-teman di dalam Tuhan, tentunya kita ingin bertegur sapa. Firman Tuhan hari ini menasihatkan supaya kita tidak mencari kepentingan diri sendiri. Kalau ketemu, jangan hanya mau cari kepentingan sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Dengan rendah hati yang lain kita utamakan. Jadi tentunya kalau hal ini terjadi dalam kehidupan, kalau ketemu misalnya gimana, apa yang bisa kita doakan, ada apa yang terjadi, baik-baikan. Kalau mau cerita dengan saya akan mendoakan kalau hal-hal yang perlu didoakan. Ini hal-hal yang rohani seperti ini jarang kita temui. Tapi marilah kita memulai sesuai dengan firman Tuhan, dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari kita sendiri. Saya akan berdoa buat kamu setiap hari. Apakah ada yang khusus saya doakan? Mari membiasakan seperti itu kalau kita ketemu. Kalau saudara punya komunitas 3 orang ini saling mendoakan. Kalau perlu ditulis, berbagi doa. Ya. Ini sudah mulai dikerjakan, tapi bagi yang belum punya komunitas, coba temukan di antara kita. Atau saudara bisa bergabung dengan yang lain, tanya-tanya yang lain. Komunitas doa, komunitas persekutuan, ya, seperti firman Tuhan ini, supaya kita bisa memberi perhatian kepada orang lain. Hidup kita juga tidak rasanya tidak punya beban apa-apa. Mari kita mencoba mengambil bagian dalam beban saudara-saudara kita yang lain, supaya kita bisa mendoakan mereka, supaya kita berfungsi di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Ini ayat yang kita bahas, ayat 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini artinya
supaya kita ini tidak menjadi orang yang egois. Seperti apa memperhatikan kepentingan orang lain, saudara kita. Dikatakan di sini seperti Kristus terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan itu hadir untuk kita, Dia menderita untuk kita, Dia berdoa untuk kita dan mati untuk kita dan hidup untuk kita. Bagaimana kalau kita bisa meneladani Dia supaya kita paling tidak mengerti, paham apa yang Yesus lakukan buat kita, supaya kita bisa belajar dengan Dia. Tentukan siapa yang ingin saudara doakan. Katakan, saudaraku, aku mau berdoa buat kamu. Kalau kamu mau cerita tentang masalahmu, aku senang. Kalau tidak, aku tetap berdoa untuk kesejahteraanmu, untuk berkatmu, untuk pekerjaanmu, untuk kuliahmu. Sampaikan kepada saudara-saudara kita. Dan itu jalani sungguh-sungguh. Ya. Supaya suatu saat saudara kita ini berkata terima kasih untuk doa-doanya. Kami berdua dengan Bu Vera juga punya komunitas yang saling mendoakan. Ya. Ada yang di Jogja, ada yang di luar Jogja, ada yang di luar negeri. Ya, kami mendoakan mereka. Dan mereka juga mengharapkan doa kita mengambil bagian dalam doa. Waktu doa katakan nanti kalau doanya sudah dijawab, tolong kasih tahu supaya kita berhenti berdoa satu tema, satu kebutuhan khusus. Ya, jangan sampai doanya sudah dijawab, kita enggak tahu masih berdoa doa yang sama. Saudara, memperhatikan itu memberi kesempatan orang lain terbuka untuk kita. Ya. Dan kalau kita sudah dipercaya oleh saudara-saudara kita, tentunya kita belajar memelihara kerahasiaan atau beban doa saudara kita. Tidak perlu dicerita-ceritakan. Ya. Nanti enggak baik dan jadinya terjadi perpecahan. Tidak usah semua teman-teman dikasih tahu, wah aku berdoa si A itu kena masalah besar, minta aku berdoa. Yuk kita doakan ya. Lama-lama satu gereja tahu semua masalah persoalan, padahal minta satu orang mendoakan secara khusus. Mari kita belajar memberi perhatian. Ya. Jadi Filipi pasal 2 ayat yang ketiga ini, kita sudah jelas ada 2 poin yang saya ingin sampaikan kepada saudara sebelum saya akhiri, supaya saudara perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Jadi hidup kita ini oleh Tuhan diharapkan hanya jangan mikirkan diri kita sendiri. Enggak habis saudara waktunya untuk mikirin sendiri. Tetapi sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jangan tiap-tiap orang hanya mencari kepentingan sendiri. Dalam masing-masing semua menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Perasaan dan pikiran Yesus itu terwujud ada fakta dan nyata hanya memikirkan kepentingan manusia di bumi ini. Tidak memikirkan kepentingan sendiri. Tuhan Yesus disiksa ya oke, walaupun dia bisa bebas dari penderitaan dan salib karena dia Tuhan. Tetapi dia biarkan dirinya menderita di kayu salib karena ini program penyelamatan penebusan dosa bagi manusia. Sehingga waktu mati dia sebelumnya berkata sudah selesai. Artinya penebusan dan pengampunan
sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kita berbahagia kalau kita yakin bahwa kita adalah orang-orang kudus di tengah-tengah dunia yang penuh dosa. Amin. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 yang saya selalu kutip di ibadah. Jika kita mengaku segala dosa, kita Allah setia dan adil sehingga Ia mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Rajinlah untuk mengaku dosa dalam setiap kesalahan. Karena Tuhan ingin kita setiap saat berjalan di dalam kekudusan. Ada orang lain bertanya, apakah manusia bisa hidup kudus, bisa hidup suci? Bisa, karena Yesus yang berjanji. Kalau kita mengaku dosa, kita akan menjadi orang kudus di tengah-tengah dunia ini. Tentunya saudara, kalau kita memakai baju yang putih seperti ini, selalu dijaga supaya tidak kena noda kotoran yang berada di sekeliling kita. Sama saudara. Kalau hati kita sudah dikuduskan, tentunya kita harus menjaga dengan baik. Tidak ada seorang pun yang memakai baju putih yang bersih ingin mengotori bajunya. Sama saudara. Kalau kita tahu hati kita sudah dikuduskan, tidak ada seorang pun yang ingin menodai atau menanamkan dosa di dalam hidup kita. Tidak ada saudara. Tidak ada yang ingin berdosa. Tidak ada manusia yang ingin berdosa. Walaupun ada orang yang berkata, sebetulnya saya tidak ingin dosa, tapi dosa itu selalu menyertai kita. Selalu memaksa kita. Tidak saudara. Kekudusan itu adalah keputusan kita. Apa kita mau hidup kudus atau tidak? Kalau kita mau mencuri, ada barang yang bukan milik dan itu tidak ada orang yang melihat. Hati kita berkata, diambil atau tidak, diambil atau tidak. Itu keputusan yang kita harus pilih, tidak diambil. Apapun yang kita lakukan, Allah turut bekerja. Ingat saudara. Kalau kita di dalam Yesus dan pernah mengundang Roh Kudus tinggal dalam hati kita, Roh Kudus selalu memberitahukan kepada kita hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, Filipi pasal 2 ini saya ingin saudara sungguh-sungguh perhatikan supaya masing-masing hidup dalam kerendahan hati. Yang pertama, menghormati Allah dan orang lain. Yang kedua, bermegah di dalam Kristus. Kalau kita dengan rendah hati, dan kita selalu hidup memegahkan Tuhan, saudara akan dipelihara oleh anugerahnya yang besar. Roh Kudus yang dikirim dari surga, yang dikirim oleh Tuhan Yesus, akan memberi jaminan dalam hidup saudara di bumi dan di surga. Saudara tahu bahwa Roh Kudus itulah yang akan membawa saudara pulang ke rumah Bapa. Roh itu menjadi jaminan di dalam hidup saudara, bahwa saudara akan tinggal di surga bersama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya sampaikan dalam Filipi pasal 2 ayat ketiga. Ini menjadi gaya hidup kita di dalam persekutuan dengan sesama. Jangan mencari kepentingan diri sendiri, supaya dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama dalam diri kita. Jangan mencari kepentingan sendiri. Yang kedua, menganggap orang lain lebih utama
dari diri kita sendiri. Agar nama Tuhan dimuliakan, nama Kristus ditinggikan, setiap orang akan bermegah di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah menyampaikan berita dari surga yang begitu indah, dengan bekal kerendahan hati, dan memperhatikan kepentingan orang lain. Nama Kristus dimuliakan dan ditinggikan. Kami mau berterima kasih bahwa firman-Mu ini bisa menolong kami supaya kami bisa hidup menghargai, menghormati sesama, dan menghargai dan menghormati Tuhan Yesus Kristus dan Bapa di surga. Biarlah hidup kami senantiasa diwarnai dengan kasih dan kerendahan hati di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Saudara, pulanglah dengan damai sejahtera, kasih karunia, anugerah, serta damai sejahtera, berkat dari Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus menyertai saudara hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, sampai kita bertemu kembali.